الفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. البخيل المحضر قائما بالأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من وقائم بالعبادة سهران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمات حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحداد رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال ومن المندوب إليه تحسين الصوت بالقرآن وهو معين على حضور القلب وخشوعه وحزنه وباعث على حسن الاستماع والإصغاء إلى القرآن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا القرآن بأصواتكم. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام في معرض الثناء على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقد سمعه يقرأ القرآن بصوت حسن لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود ولكن ينبغي أن يكون ذلك التحسين على وجه يليق بتعظيم القرآن واحترامه بحيث لا يشبه بالغناء وإنشاد الأشعار بالألحان كما يفعل ذلك بعض الأغبياء. Dan berkata Imam Al-Haddad Abdullah bin Alwi bin Muhammad, semoga Allah meridhai beliau dan memberikan manfaat ilmu beliau kepada kita, keberkahan beliau kepada kita di dunia sampai di akhirat. Termasuk perkara yang disunnahkan di dalam membaca Al-Quran, yaitu memperbagus suara ketika membaca Al-Quran, ya, dengan suara masing-masing yang dianggap dia sedang berusaha memperbagus suaranya. Saya kan suaranya tidak enak, Bib. Ya, untuk potongan panjenengan suara paling enaknya gimana? Ya itu sudah. Dan minimal untuk dikonsumsi sendiri. Ya, baca Quran itu tidak seperti bacaan-bacaan yang lain dengan suara yang enak. Karena membaca Quran dengan suara yang enak itu membantu untuk hadir, hatinya hadir, fokus itu. Dan membuat khusyuk serta membuat hati ini terenyuh. Jadi ini tujuannya, ya. Jadi tujuan memperenak bacaan itu bukan tujuan endingnya, tapi endingnya adalah dia bisa semakin khusyuk, dia suka semakin
hadir, dia bisa semakin terenyuh kepada perintah-perintah, larangan-larangan Allah serta isi-isi dalam Quran. Jadi bukan endingnya bukan enak-enakan suara, bukan. Jadi orang dulu itu ketika dibacakan Quran dengan suara enak, kemudian nyaut Allah, apa artinya? Dia dengan bantuan suara pembaca yang enak itu kemudian semakin dalam pemahamannya kepada apa yang dibaca itu. Kalau sekarang kan sebagian Allahnya bukan karena itu, karena Allah gereng-gerengnya itu yang di Allah. Yang dibacakan Allah gereng-gerengnya. Yang baca terbuai dengan pujian fatamorgana tersebut, kayak balapan sudah motor. Dieret. Kalau saya dikira cingkok ini. Nggih. Serta memperbagus bacaan Al-Quran itu adalah faktor pendukung untuk semakin serius mendengarkan dan memperhatikan Quran, kayak gitu. Kalau suaranya enak kan kita dengarkannya ya tambah fokus. Apa? Kita dengarkannya tambah fokus. Kalau suaranya enak itu kita dengarkannya tambah fokus. Bersabda baginda besar Nabi Muhammad SAW, perbagus Al-Quran dengan suara-suara kalian. Enakkan Quran dengan suara-suara kalian. Jadi endingnya sekali lagi bukan suara itu, tapi agar supaya tambah khusyuk. Sehingga kalau suara itu ternyata tidak membawa kepada tambah khusyuk, ya perlu dibenarkan lagi, disetting lagi. Ya, saya baca kok mikiri suaranya, kalau tidak mikiri fokus kepada makna hadirnya hati, kalau tidak ada kok fokus kepada tekanan-tekanan di dalam nadanya. Nah, itu perlu dikoreksi lagi itu. Masa untuk itu Quran. Bersabda baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak bernada dengan Al-Qur'an maka bukan termasuk golongan kami, sabda Nabi Muhammad SAW. Dibaca Quran lurus-lurusan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Lurus-lurus enggak, tapi dikasih ya ayyuhalladzina amanu. Kalau yang ahlinya enak terusnya. Kita tidak fokus jadi fokus karena enaknya suaranya itu. Jadi enaknya suaranya untuk menarik kepada fokus, kepada maknanya. Dan juga bersabda baginda besar Nabi Muhammad SAW di dalam rangka memuji kepada sahabat Abi Musa al-Ash'ari yang suaranya kalau ngaji enaknya luar biasa. Nabi pernah mendengarkan Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari ngaji, enak suaranya. Abi Musa al-Ash'ari tidak tahu kalau Nabi dengarkan. Ya, Sayyidina Abi Musa tidak tahu kalau Nabi sedang mendengarkan. Itu dipuji sama Nabi Muhammad. Sungguh Abi Musa al-Ash'ari telah diberikan oleh Allah keistimewaan, suaranya seperti suaranya keluarga Nabi Daud. Ya, Nabi Daud itu kalau ngaji Zabur diriwayatkan manuk itu berhenti mencelok karena suara enaknya Nabi Daud. Entah seperti apa, tak tahu. Saya pernah ikut Abah almarhum ke Jakarta, acara peringatan Maulid. Susunan acaranya sebelum ceramah itu qiraatul Quran.
Katanya MC-nya, pembacanya dibacakan oleh Muammar Gaddafi. Ada Gaddafinya Muammar? Ya Muammar. Muammar enggak ada Gaddafinya, ada. Muammar. Woi. Kita dengarkan dari setelannya masjid itu sudah enak kalau sudah mau maghrib itu ya. Saya itu dengarkan langsung live itu. Waduh. Setengah jam tuh kerasa sebentar dengarkan. Luar biasa. Yang enggak pada waktu itu saya belum mondok. Artinya pendidikan agama ya masih proses belajar saya. Tapi bagaimana bisa merasakan nikmat. Merasakan nikmat. Setengah jam ngaji. Kerasa sebentar. Kepingin lanjut lagi. Enak. Suaranya, hurufnya, segala macamnya sudah. Raja Qori. Kalau tonggo baca Quran, astagfirullah kan gitu. Mau ngomong gak enak takut dosa kan gitu. Akan tetapi diperhatikan membaguskan suara ini tetap dengan aturan yang sesuai dengan pengagungan Quran. Dengan sekiranya nada-nada yang digunakan itu nada-nada yang khusus untuk baca Quran. Jangan sampai nada-nada lagu kan gitu. Nadanya lagu dia pakai ke Quran. Atau nada-nadanya syair. Ya, nada-nadanya puisi atau qasidah ditaruh di Al-Quran tidak boleh. Tidak boleh kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak boleh. Makanya kan kenapa ditentang keras ketika pakai langgam Jawa itu kemarin. Karena sisi ihtiramnya, ta'zimnya tidak dapat. Ta'zimnya tidak dapat. Wong ini Quran bahasa Arab kok pakai langgamnya langgam bukan Arab. Itu permasalahan di situ. Begitu ya. Begitu juga dilihat dari ranah ihtiram, ta'zim kepada Quran. Begitu juga ta'zim kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Ketika baca salawat, qasidah, dan jangan lagu-lagu yang sekiranya ihtiramnya Nabi tidak ada. Paham tak? Ketika dilantunkan qasidah itu bahkan kita ngerasakan bukan penghormatan yang ada di hati. Asyik mau goyang gitu. Lah ya apa ini kalau gitu? Pantas tak? Ayo wis. Pakai hati yang normal kan gitu, pantas dah gitu. Ihtiram. Ya, enggak sembarangan. Ada aturannya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sebagian orang-orang dungu yang mereka melagukan Al-Quran, menadakan Al-Quran dengan nada-nada yang tidak membuat ihtiram kepada Quran, tidak menghasilkan ihtiram, tidak menghasilkan penghormatan kepada Quran, tidak menghasilkan pengagungan kepada Quran. Ya, Imam Al-Haddad sudah ingatkan ini 400 tahun yang lalu. Terjadi. Kita perhatikan ulama-ulama kita ya, ngajinya itu enak-enak. Kiai-kiai itu, kiai-kiai sepuh itu, murid-muridnya yang sepuh-sepuh itu enak-enak ngajinya. Lagunya itu enak-enak. Ya salah satunya Muammar, Ki Haji Muammar. ZA ya? Tidak tahu apa ZA itu.
Zina asikin. Iya tak? Kok terus sampean? Nate. Temenan, ndak dikucu-kucu ya aku ndak. Zainah ya, ZA ya ada ZA. Zainal Asyigin. Bukan Zainal Abidin bukan? وينبغي أن تكون في حال تلاوتك على أكمل الأحوال من الطهارة واستقبال القبلة وسكون الجوارح وقلة الالتفات مع جمع الهم وترك تفريق النظر وأن تكون نظيف البدن والثياب والمكان طيب الرائحة وهذا هو الأكمل والأفضل. Dan sepantasnya kamu ketika membaca Al-Quran berada di dalam keadaan yang tersempurna, suci, taharah ya, sudah punya wudu, menghadap kiblat, anggota badannya tenang, tidak dolah-doleh gitu ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Berhubung Yasin apal sambil buka WA. Ala siratin mustaqim tanzilul azizur rahim. Kadang YouTube disetel. Ya apa ini? Suaranya dipelankan karena lihat cuplikan sepak bola. Tidak tolah-toleh. Beserta mengumpulkan fokus konsentrasi dan meninggalkan pandangan-pandangan yang bisa membuat kacau keseriusannya, fokusnya. Ya. Badannya bersih, bajunya bersih, tempatnya bersih, harum, pakai minyak wangi. Nah, ini katanya Imam Al-Haddad, ini kondisi gini, ini kondisi yang terhebat, tersempurna, terbagus, termulia. Walau anna al-qari'a qara'a wa huwa muhdithun wa ghairu mustaqbilil qibla aw huwa qa'imun aw sa'irun aw muttaji'un jaza dzalik. Seandainya ada orang baca Quran, dia baca dalam keadaan tidak punya wudu, tidak apa-apa, tidak masalah, tidak punya wudu ya, tidak apa-apa. Kalau janabah tidak boleh, kalau janabah, haid, nifas tidak boleh. Kalau tidak punya wudu, tidak apa-apa baca Quran. Yang penting tidak nyekel kan gitu. Tidak nyekel Jawa, bukan nyekel Madura, bukan. Ya, tidak megang Quran, yang tidak apa-apa, tidak punya wudu. Tidak ngadep kiblat, baca Quran, tidak masalah. Sambil kelesetan, tidak apa-apa. Sambil jalan, tidak apa-apa. Sambil berbaring, tidak masalah. Walahu fi tilawatihi fadlun wa thawab, tetap mendapatkan pahala, tetap mendapatkan keutamaan. Sama yang tadi sama, ya beda. Beda kualitas. Sama-sama lihat sepak bola masuk stadion, cuman yang satu di belakang, tribun paling belakang, paling dur. Yang satu tribun VVIP. Sama-sama lihat bola, cuman tempatnya beda. Sama-sama dapat pahala, cuman beda. Walakin duna thawabi man yakunu ala ma dzakarna min husnil adab wa kamal hayat, akan tetapi di bawah pahala orang yang telah kami sebutkan tadi keadaannya yang tersempurna, terhebat tadi. Beda bayarannya beda, pahalanya beda. Ngerti ya? Thumma ilamu rahimakumullah anna qari al-Qur'an wa hafidhahu 'inda Allah bimakan. Kemudian ketahuilah, semoga kalian dirahmati oleh Allah. Amin. Pembaca Quran serta penghafal Quran itu mempunyai pangkat di hadapan Allah. Qari ini bisa diartikan penghafal Quran. Nah dulu itu bahasa qari itu hafidhul Quran. Artinya itu qari'ul Quran itu hafidhul Quran. Karena dulu itu ketika baca Quran berarti hafal. Ya, ketika baca Quran berarti hafal dulu. Karena kan dulu tidak ada tulisannya, tidak ada mushafnya kan dulu. Zamannya Nabi tidak ada mushafnya, tidak ada. Zaman Sayyidina Abu Bakar ada mushafnya. Qala alaihi salatu wassalam alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa bihi mahir ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'uhu wa yata'ta ayu ta'tiu. Ta'ta'a ya ta'ta'u. Wa yata'ta wa yata'ta'u.
wa yata'atta'u gitu ya. Walladzi yaqra'u wa yata'atta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Hasan bin Hasan. Wa qala alaihi salam ta'ta'a ya ta'ta'a yuta'ti'u ya wa yuta'ti'u ta'ta'a yuta'ti'u walladzi yaqra'u wa yuta'ti'u fihi fa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Wa qala alaihi salatu wassalam ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuh ila ghairi dhalik min al-fadail allati waradat biha al-akhbar al-kathira syahira. Nabi Muhammad bersabda orang yang membaca Quran dalam keadaan dia mahir. Jadi bahasa Indonesia ya, mahir. Mahir itu apa? Mahir. Hah? Ya, mahir itu apa? Pintar ya. Enak baca Qurannya. Oh, enak. Nanti sama Allah dikumpulkan sama malaikat yang mulia. Adapun yang baca Quran dalam keadaan ya, dalam keadaan dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Satu lembar setengah jam. Ya, karena apa? Apa bahasa Jawanya dieja. Ya, dieja. Itu tetap dapat pahala itu. Dia kerepotan ya. Cuman mokso dia mau ngaji. Lah ini nih jangan diriwui. Belum marah, yuk minuna. Dekat-dekat. Ngamuk akhirnya. Marah. Kadang-kadang pertanyaan itu, Beb gimana Beb kalau ada orang baca Quran salah dibetulkan marah. Ya. Kita pertanyaan disodorkan seperti itu, padahal kondisinya yang betulkan ngelama kadang-kadang. Enggak tahu kondisi. Orang ini sudah mokso baca Quran, keringetan sudah. Kembut-kembut. Dikawat. Di mukanya mic lagi ngamuk. Hati-hati dengan kabar ya. Kadang kabar itu justru kebalikannya. Yang gimana ngaji Quran dibenturkan salah ngaji Quran dibetulkan marah. Yang betulkan ngelama, enggak pakai aturan. Dilihat kondisi. Karena mungkin dia mokso belajar kepengin ngaji. Ngamuan orangnya kan gitu. Kan ada potongan orang yang ngamuan. Ya harus disesuaikan dah. Itu dapat dua pahala itu. Dapat dua pahala. Nabi Muhammad bersabda, orang yang ahli Quran itu mereka itu keluarganya Allah itu. Itu orang-orang khususnya Allah itu. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang datang dari baginda besar Nabi Muhammad SAW menjelaskan keistimewaan orang yang hafal Quran. Semoga Allah jadikan kita, keluarga kita termasuk ahlul Quran, ahlullah. Allah jadikan kita ini ahlullah wa khassatuh, ahlul Quran. Walakin yanbaghi li qari'il Qur'an an ya'rifa lil Qur'ani haqqahu wa ma yajibu lahu min ihtiram wa ta'dhim. Dikatakan orang Quran itu, orang ahli Quran itu keluarganya Allah, orang khususnya Allah yang terusannya yang mereka mengetahui haknya Quran. Haknya bapak gimana? Anak kemudian hormat. Anak tidak kurang ajar kan gitu. Jika disuruh bapaknya manut selama bukan maksiat. Nah gitu juga haknya Quran ini apa ini? Ya, dibaca tiap waktu, diamalkan isinya. Itu orang yang
menjaga haknya Quran yang disebut oleh Allah, oleh Nabi Muhammad, orang ahli Quran itu keluarganya Allah, orang khususnya Allah yang gini. Apa yang wajib dia lakukan berupa pemuliaan, pengagungan. Wa ma yata'ayyanu 'alaihi min al-akhdhi bihi wal amal bima fi, dan apa yang wajib buat dirinya untuk dia laksanakan dan dia amalkan. Wa ma arsyada ilaihi min jamil awsaf, dan apa yang telah diberikan petunjuk oleh Al-Quran berupa sifat-sifat yang mulia dia usaha. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dia kemudian berusaha untuk salat khusyuk. Walladzina li furujihim hafizun, kemudian dia menjaga kemaluannya. Illa ala azwajim, au, kan banyak ya Quran itu menceritakan sifat-sifat baik, dia berusaha untuk mengamalkan. Ketika diceritakan sifat-sifat jelek, dia berusaha untuk menghindari. Ini ahlul Quran, ini ahlullah, keluarganya Allah, ini orang khususnya Allah ini. Wa karimil akhlaq wa salihil a'mal, sama itu akhlak yang mulia, perang amal yang bagus. Wa hadza wa in kana matluban min ammatil muslimin fa huwa ala qari'il Quran awjab wa akad. Lah, ngamalkan isi Al-Quran kan bukan hanya untuk yang hafal Quran. Semua manusia kan wajib melaksanakan isi Quran. Iya, cuman penghafal Quran lebih lagi. Iya, seperti kita sebagai anak ini, kita sebagai anak, ketika ada orang tua kita di samping kita, beliau agamanya Islam, kita ini sebagai orang Islam wajib menghormati orang Islam yang lain, kan gitu. Kalau bapak gimana? Lebih lagi, ini bukan orang Islam tok, ini orang Islam plus orang tua kita. Nah, begitu ya. Mengamalkan Al-Quran itu untuk semuanya umat Islam. Apal Quran lebih lagi penekanannya. Wa huwa bihi ajdaru wa aula, penghafal Quran lebih harus dan lebih utama untuk menerapkan isi Al-Quran. Li fadlihi wa fadli ma ma'ahu min kitabillah wa bayyinati wa hujaji. Kenapa? Lebih utama dan lebih harus untuk mengamalkan isi Al-Quran, karena orang hafal Quran ini orang mulia, dan juga karena kemuliaan yang ada di dalam hatinya, dalam hafalannya, yaitu bukti-bukti kebenaran, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Umar radhiyallahu anhu, ya ma'syaral qurra irfa'u ru'usakum faqad wadaha lakumut tariq wastabiqul khairat. Kata Umar, hai para ahli Quran, hai para penghafal Quran, angkat kepala kamu, karena jalan sudah jelas ini. Kemudian ayo jalan, gas, balapan ayo, jangan diem-dieman. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yanbaghi li sahibil Quran an yu'raf bilailihi idhin nas ya'imun wa binaharihi idhin nas muftirun wa bihuznihi idhin nas yafrahun wa bibukaihi idhin nas yadhakun wa bisamti idhin nas yakhudun bi khusyu'i idhin nas yakhtalun. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, seharusnya untuk orang yang hafal Quran, pengemban Al-Quran, pecinta Al-Quran, hendaklah dikenal di malam harinya ketika manusia tidur. Masa Al-Quran tidur juga sama seperti mereka. Hendaklah dikenal di siang harinya tatkala manusia makan. Masa Al-Quran makan juga, tidak ada stopnya, tidak ada puasanya maksudnya. Dan hendaklah dikenal dengan sedihnya ketika manusia terbahak-bahak. Masa yang Al-Quran terbahak-bahak juga, padahal dia ngerti kan ada neraka, ada ancaman-ancaman Allah bagi orang yang main-main. Hendaklah dikenal dengan nangisnya ketika manusia tertawa terbahak-bahak. Hendaklah dikenal dengan diamnya ketika manusia membahas segala macam permasalahan. Al-Quran samat, diam. Dan dikenal dengan khusyuknya tatkala manusia congkak. Al-Quran khusyuk. Qultu makna kalam Ibn Mas'ud hadha anna yanbaghi an yatamayyiz sahibul Quran aghri min amatin nas. Katanya Imam Al-Haddad, makna daripada ucapan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud barusan,
bahwasanya orang yang mengemban Al-Quran hendaklah harus ada perbedaan dong dari yang tidak hafal Al-Quran, dari yang tidak hafal Al-Quran, dari yang tidak ngerti Quran. Harus ada perbedaan dong. Apa perbedaannya? Biziyadati tashmin fi ta'atillah wa kathratil musara' fil khairat. Dia semangatnya lebih untuk taat kepada Allah. Dia cepat untuk berbuat kebaikan. Wa syiddatul ihtiras minal ghaflah ma'a mujanabatil lahwi wa kamal khasyah wal khauf min Allah Ta'ala. Dia sangat menjaga diri untuk tidak lupa kepada Allah bersama dia menjauhi main-main, dia takut, dia khusyuk kepada Allah SWT. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu aidan nazal al-Quran liyu'mal bih fattakhadtum dirasata wa amala. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Quran ini turun untuk diamalkan. Loh, kok kalian jadikan bocor dibaca tok. Ini generasinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan setelahnya ya. Mulai sekarang Quran ini untuk diamalkan dan dibaca. Sekarang moco ndak? Moconya ndak? Ini pergeseran terjadi jauh. Dulu itu baca tok, padahal mereka ngamalkan. Cuman pengamalannya tidak sesuai dengan harapannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya, sehingga dikatakan oleh Sayyidina Hasan Basri. Sayyidina Hasan Basri ini tabi'in yang nututi sahabat. Apa kata beliau? Saya nututi sekelompok orang. Kalau kalian melihat mereka, kalian akan bilang, gila mereka semuanya. Karena semangat ibadah. Dan mereka kalau lihat kalian, mereka akan bilang, apa yang membuat mereka tidak iman sama Allah ini, tidak iman sama Nabi Muhammad ini. Itu ucapannya Sayyidina Hasan Basri, tabi'in. Apalagi ucapannya Sayyidina bin Mas'ud, sahabat. Melihat generasi setelahnya ini, teguran keras. Padahal baca Quran ini kan amalan luar biasa. Tapi dilihat pengamalannya kurang, menurut beliau, bukan menurut kita. Jadi intinya Quran itu untuk diamalkan. فأما القارئ المخلط الغافل الذي لا يعمل بالقرآن ولا يأتمر بأوامره ولا ينزجر بزواجره ولا يكف عند حدوده فقد وردت في ذمه الأخبار وجاءت في حقه تشديدات وتخويفات كثيرة. Adapun orang yang baca Quran tapi dia mencampur adukkan tingkah lakunya, dia lupa tidak mengamalkan Quran, dia tidak melaksanakan perintah Quran, dia tidak stop dari larangan-larangan Quran, dia tidak berhenti di dalam batasan-batasan Quran, maka sungguhlah telah datang kabar-kabar yang mencela orang seperti ini. Telah datang untuk orang seperti ini ancaman-ancaman yang banyak. Qala alaihi salatu wassalam, iqra'il Qur'an ma nahak fa illam yanhaka falasta taqra'uh. Nabi Muhammad bersabda, baca Quran sehingga kamu kemudian mencegah diri kamu daripada larangan Quran. Wala taqrabuz zina, jangan parak-parak nang zina. Apa parak-parak nang zina? Pacaran. Setelah baca ini kemudian berhenti itu sudah baca. Itu maksudnya Nabi, baca Quran dengan bacaan yang bisa membuat kamu tercegah dari larangannya. Kalau ternyata kamu baca Quran tidak mencegah larangan Quran kepada kamu, berarti kamu tidak moco berarti. Begitu. Jangan pegang listrik tegangan tinggi, tetap dia pegang, kan tidak moco berarti ini. Kan gitu. Jangan lurus, ada jurang, tetap lurus. Sinyong di jurang itu. Kan berarti tidak moco berarti. Dilarang masuk, berarti kan tidak baca berarti. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ja'ala al-Qur'an amama qada ila al-jannah wa man ja'alahu wara'a dhahri saqa ila an-nar. Nabi Muhammad bersabda, siapa yang menjadikan Quran di depannya, pemimpinnya, maka akan ditarik dia ke surga.
Tapi siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, maka dia akan terseret ke api neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam an-nar ila fasaqatil qura asra minha ila abadatil awthan. Nabi Muhammad bersabda, neraka nyamber kepada orang-orang fasik yang berkedok dengan Al-Quran, maka lebih dahsyat daripada sambaran api neraka kepada penyembah-penyembah berhala. Ini elek, jelas sudah. Ini dalamnya elek, luarnya nipu, bagus. Lebih pegel mana ini? Kita saja kelihatan jelek jelas. Ini ndak mesem-mesem tapi nyikat kemburi. Lebih pegel sama ini gitu. Ini neraka seperti itu. Kalau ini sudah kelihatan sudah musuh ini. Ini ndak mesem-mesem sikat sama api, sama neraka. Neraka pintar, tidak bisa ditipu neraka ini. Wa warada anna al-Qur'an gharib fi jawfi adh-dhalim wa annahu kam min qari' yaqra' al-Qur'an wal Qur'an yal'anuhu ya'ni li mukhalafatihi lahu wa 'amalihi ala khilafi ma yad'uhu ilaih. Telah datang keterangan riwayat sesungguhnya Al-Qur'an itu aneh. Al-Qur'an itu aneh ketika ada di rongga badannya orang yang zalim. Iya. Hafal dia. Qimus shalah wa atuz zakah. Enak suaranya tapi tidak sembahyang. Ya. Wala ta'kulur riba, tapi jadi kepala kantornya riba. Aneh kan? Aneh. Jangan korupsi, tapi yang pakai kaos jangan korupsi ini yang korupsi, kan aneh. Itu namanya lift service ya apa? Ini service. Jangan korupsi. Jangan mencuri uang rakyat. Yang masang tulisan itu yang nyuri, yang korupsi. Berapa banyak pembaca Quran ketika baca Quran, Quran melaknat dia. Qurannya melaknat dia. Kenapa? Yang dia baca tidak dia lakukan. Karena dia melanggar kepada Quran dan tingkah lakunya kebalikan dengan ajakan Quran. Terus gimana Beb? Saya ini amalannya masih belum pas ini. Tidak usah ngaji, keliru. Ngaji, tingkah lakunya perbaiki, kan gitu ya. Wa balaghana annahu yu'maru bi unasin min hamalatil Qur'an ila an qabla abadatil asnam wa yaquluna ayubda'u bina qabla abadatil asnam fa yaqul lahum laysa man ya'rif kaman la ya'rif. Telah sampai keterangan kepada kami nanti ya akan diperintahkan sekelompok orang, ternyata para ulama ahli Quran masuk neraka dulu sebelum penyembah berhala. Sehingga mereka bertanya, loh kok kene sih yang disiksa? Loh itu penyembah-penyembah berhala kok tidak duluan? Apa dijawab? Ya tidak sama dong, yang tahu sama yang tidak tahu kan tidak sama. Sudah tahu lampu merah diterobos. Kecuali memang orang desa mbah tuwek dapat katon lampu merah diterobos. Daro. Ini tahu nih seger masih motornya. Kok diterobos lampu merah? Apa tidak tahu sama lampu merah? Tahu Pak, ada lampu merah. Kok diterobos? Ya tidak kelihatan sampean Pak. Coba kelihatan sampean berhenti. Wa fi ba'dil athar anna qari' al-Qur'an idza raqibal ma'asi yunadihi al-Qur'an fi jawfi aina zawajiri aina gawari'i aina mawa'idhi al-athar ila akhirih. Disebutkan dalam sebuah keterangan penghafal Quran, pembaca Quran, kalau kemudian maksiat itu Quran di dadanya ngomong, mana larangan saya, mana peringatan saya, mana teguran saya. Berarti kan sengaja, berarti kan maksiat. Niat berarti kan maksiatnya. Tahu kan maksiatnya. Wa qala Maimun bin Mahran rahimahullah ta'ala inna ahadam yaqra'ul Qur'an wa huwa yal'anu nafsa. Ya Allah. Qila lahu wa kaifa dhalik? Qala yaqra'u fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin wa huwa yakdzib.
ala la'natullah 'alal zalimin wa huwa yadhlim. Kata Sayyidina Maimun bin Mahran, semoga Allah merahmati beliau, sesungguhnya salah seorang di antara mereka membaca Quran dalam keadaan dia sedang mengkutuk dirinya. Dia baca Quran tapi keadaannya dia mengkutuk dirinya, melaknat dirinya. Nah, gimana maksudnya? Sayyidina Maimun, gimana maksudnya? Apa jawaban beliau? Iya, ngaji Quran, ayatnya yang dibaca, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, kami jadikan laknatnya Allah kepada orang-orang yang bohong. Enak suaranya. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Dia tukang ngapus, dia tukang bohong, kan berarti ngelaknat dirinya berarti. Baca lagi terus. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Allah. Laknatnya Allah kepada orang yang zalim, dia berbuat zalim. Kalau ngelaknat dirinya. Ya, seperti ngomong yang bohong itu wedus, dia bohong, berarti kan wedus dirinya. Terakhir, fil hadits innal munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mathalu raihana riha tayyib wa ta'muha murrun. Orang munafik kalau baca Quran itu permisalannya seperti permisalan buah bunga mawar. Gimana? Aromanya harum, cuma kalau dimakan bunga mawar gimana? Mencret sakit perut. Pahit soalnya. Wa fi aidan anna aqwaman yaqra'una al-Qur'an kama unzil wa annahu la tujawizu taraqihim yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Disebutkan juga oleh baginda besar Nabi Muhammad, sekelompok orang baca Quran, bacaannya jangan ditanya, istimewa. Bacaannya istimewa. Tapi bacaannya tidak sampai ke sini, tidak sampai ke leher, tidak sampai ke dalam. Cuma sampai sini tok. Wah, top sudah bacaannya. Cuma tidak sampai ke hati. Hah? Apa Nabi bilang? Mereka keluar dari Islam seperti panah yang dilemparkan dari busurnya. Gimana panjenengan? Tahu panah kan? Terus panjenengan tembakkan. Kira-kira itu anak panahnya bisa balik ke busurnya enggak? Seperti itu. Nabi menyebutkan sekelompok orang ada gitu ya. Kalau baca Quran jangan ditanya bacaannya. Tapi tingkah lakunya keluar dari Islam tidak bisa balik lagi. Gimana mau balik? Rumah saudirinya bener kok. Rumah saudirinya ahli Quran. Allah. Ono iku. Nas'alullah ta'ala al-lutf wal afiyah. Kita mohon kepada Allah kelembutan. Kita mohon kepada Allah afiyah. Wa taufik, dan Allah kita mohon kepada Allah dorongan. Litamasyuk bi kitabih, untuk supaya memegang teguh Quran ya. Quran kita pegang teguh ajarannya. Wal ilmi bihi, mengerti kepada isi Al-Quran. Wal fahmi, memahami. Wal amal bima arsyada ilaih, dan mengamalkan dengan apa yang diberikan petunjuk oleh Al-Quran, kita amalkan. Ma husnul khatimah, disertai semoga finishnya nanti husnul khatimah. Umur ditutup dengan amal yang baik. Wa husnul akibah, akibat terakhirnya nanti baik. Fil umuri kulliha, segala urusan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pribadi kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, semuanya urusan kita ini banyak. Kita mohon kepada Allah husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah husnul aqibah. Dan juga jangan cuma kita tok, nggih. Wali ahbabina al muslimin, dan juga untuk orang-orang kita cintai, dan orang-orang Islam semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi jangan salah paham ya. Waduh, berat berarti kalau mau coba diamalkan. Tak ngaji wis. Bukan gitu. Ini berarti ketika diterangkan kesirap ini berarti ini. Baca terus sambil kita niat, semoga bisa kita amalkan. Ya Rabb. Ada pertanyaan? Mari. Assalamualaikum.